Selamat datang kembali. Welcome back di Omo TV. Let's go. Oke, gimana Vi? Lanjut Lanjut part 2. Tadi kita sudah part pertama sudah menceritakan bagaimana sih ceritanya aku jadi EXO-L. Sekarang sesuai janji di part pertama, part keduanya diisi sama cerita Sevia. Kenapa sih bisa jadi EXO-L? Kalau gitu kita langsung aja, biar nyambung banget tadi dari cerita aku langsung ke ceritanya Sevia. Oke? Bagaimana? Jadi aku tuh jadi EXO-L di 2019. 2019. Sebenarnya mirip-mirip loh. Mirip-mirip deketannya kita. Iya. Ya, for your information aja atau fun fact-nya, aku pun sama jalur karma karena pas sekolah tuh teman-teman aku tuh EXO-L. Ada yang Blink juga gitu kan. Kayak kalian ngapain sih mengidolakan orang-orang seperti itu gitu. Terus dulu karma. Nah, itu kayak temen aku nih, Audita. Jadi Audita tuh EXO-L, biasnya Baekhyun. Aku kayak, kamu ngapain sih suka yang kayak gitu kan? Kayak dia tuh cowok tapi kok kayak cewek gitu, kayak kok cantik gitu. Aku tuh jujur ya, aku tuh gak sukanya tuh ngerasa Baekhyun tuh cowok tapi kok bisa dia lebih cantik dari aku. Aku ngerasa kayak insecure gitu. Ya? Insecure ngerasa gagal jadi cewek tuh gak bisa cowok lebih cantik gitu. 이제 이거 끝나고 맛있는 Pada saat itu tuh aku direkomendasikan sama teman untuk coba nonton drakor tuh. Drakor seru gitu kan, karena memang lagi rame-ramenya jadi drakor. K-popnya nggak mau tapi drakornya oke lah gitu. Karena memang drakor yang pertama kali aku tonton tuh Sekretaris Kim kalau nggak salah, Park Seo-joon. Iya, aku tonton itu ternyata seru tuh, agak bucin-bucin gimana gitu ya. Itu kayak cocok banget untuk masa-masa aku pada saat itu gitu kan. Dan ada satu momen tuh aku nonton drama Rich Man. Suho, pemeran utamanya adalah Suho. Yes. Nah, aku tuh kan suka ya, kayak Suho tuh agak bucin gimana gitu ya. Terus memang di film itu. Iya, di drama itu. Dan aku cari tahu dong, kayak kan pasti ya kalau kita nonton drama pasti cari tahu pemerannya siapa. Berarti emang kayak gitu ya. Iya, aku cari tahu, oh Suho, oh boy group. Dan aku lihat, ini bukannya yang si Dita suka ya, ngapain sih gitu kan. Tapi aku bilang ngapain sih tuh, aku tetap cari tahu EXO tuh Suho tuh leadernya EXO gitu kan. EXO tuh apa gitu kan, membernya siapa aja gitu. Dan pada saat itu aku cari tahu tuh, kebetulan yang aku tahu tuh EXO dengan 12 member gitu kan. Masih selusin ya. Iya. Nah, dan pada saat itu tuh era Obsession kalau nggak salah. Iya. Nah, aku cari tahu tuh makin mendalam EXO. Waktu itu era Obsession, tapi kamu ngepoinnya jauh ya ke awal, ke mereka. 12 member. Betul. Aku nyari tahu, oh ternyata 12 member. Dan aku tuh belum tahu kalau 3 member sudah keluar. Gitu. Aku nggak tahu. Dan kebetulan pada saat itu tuh aku sudah diterima kerja. Ya, tinggal nunggu tuh ya, tinggal nunggu kerja. Kebetulan di pusat kota juga, dekat alun-alun. Nah, udah keterima, tinggal nunggu 1 minggu. Pandemi, abis itu gagal dah tuh, kita nggak jadi kerja karena kebetulan perusahaan itu pun tutup karena nggak boleh buka. Dan otomatis aku benar-benar di rumah dong itu selama berbulan-bulan. Dan di waktu luangnya sangat luang itu aku benar-benar cari tahu tentang EXO, nontonin. Seandainya kamu kerja mungkin nggak jadi batal ya. Bisa jadi karena aku sibuk kerja ini. Karena aku memang jujur sih aku tertarik juga karena merasa terhibur pada saat itu kan, tidak ada kegiatan, ngerasa kayak tidak berguna banget hidup ini gitu kan. Dan aku nontonin EXO. Nah, dari situlah aku kayak mulai kepincut tuh bener-bener sama Suho. Uri leader. Ya, aku ngerasa kayak Suho tuh
ih best banget sih, orang kayak good person banget. Ah, semua mungkin tuh. karena kamu gak kerja, wangi Iya. duitnya kecium. Nah, bisa jadi itu. Dan aku nonton ya funny moment EXO, mulai tertarik sama si Chanyeol. 안녕하세요. 엑소 김찬열이에요. Dan aku cari tahu tentang Chanyeol karena di situ tuh kayaknya Chanyeol tuh paling menarik perhatian. Entah kenapa. Pertama, dia paling tinggi. Ya, Dia paling tinggi. Terus dia kayak paling ganteng. Maksudnya semuanya ganteng ya. Semuanya ganteng, kayak ini tuh Chanyeol tuh kayak aku banget ya. Oke. Terus aku ngerasa nggak tahu kenapa aku nggak suka yang bertato, tapi ngeliat Chanyeol kok, ih kok dia ganteng ya pakai tato lagi, malah jadi nilai plus itu tato. Aku nggak ngerti kenapa bisa kayak gitu. Terus pas tahu tatonya L1485, Nah, aku belum cari tahu. Oh, Aku belum cari tahu tentang itu. Terus aku ngeliat kayak banyak tatonya baru Chanyeol tuh. taunya tato monyet kali Iya. ya. Terus kayak, ih kok tatonya ganteng gitu, kayak lucu aja. Aku cari tahu tentang Chanyeol, terus ngelihat kayak kok Chanyeol tuh bakatnya banyak ya. Iya, Maksudnya multi kayak- banget. Ih, aku kan suka cowok yang kayak main gitar gitu ya. Iya. Ih gila, Chanyeol kataku kayak main gitar gitu-gitu. Nah, aku nontonin konsernya. Sama EXO ya juga. kita. Betul, terus nonton EXO Next Door. Oh iya, Nah, Exxon. pas nonton EXO Next Door, nggak tahu kenapa aku tidak mau melanjutkan. Seru loh itu. Karena Chanyeol itu ada Jadi first lead dia di situ, Betul. dipasangkan sama Moon Gayung ya. ya, aku kayak ih kok aku nggak ridho ya gitu. Mulai seperti itu tuh. Padahal aku belum jadi EXO-L dan belum tahu juga nama fandomnya EXO-L jujur pada saat itu. Cuman aku sudah nonton EXO Next Door pada saat itu. Terus aku ngerasa aku nggak mau lanjut. Dan aku pun bertanya kok aku sampai kayak gini ya, perasaannya apa-apaan sih gitu kan maksudnya. Dan memang pada saat itu teralihkan Suho tuh. Udah dah tuh. Aku nggak tahu kenapa suka Chanyeol aja. Dan aku nonton sama yang di konser yang di Jepang. Iya. Terus yang Promise juga. Iya. Dan aku ngerasa itu emang sih. itu makanya aku setuju banget, karena aku kayak pada saat itu aku ngerasa ini keren, ini gila sih, ini gila maksudnya kok bisa fandomnya, maksudnya fansnya sebanyak ini, terus kayak sampai melakukan hal itu tuh, itu effort banget ya. Kayak ih kok bisa ya kayak gini. Emang mereka tuh siapa? Ya, Emang mereka betul. tuh kayak gimana? Bener. Aku tuh nggak tahu. Terus pembawaan lagu mereka pun kayak yang heart to heart ya, kayak bukan Betul sekedar banget. nyanyi doang, enggak. Terus Sesuai kayak- judulnya Promise, Promise. bener-bener janji, Iya. kayak saling janji gitu loh Betul, dua-duanya. Betul. Nah, pada saat itu aku cari tahu dong tuh lagunya. Ya. Dan pada saat itu pun aku memutuskan, oke, kayaknya aku suka nih sama EXO. Dan betul, dan aku cari tahu nama fandom, oh ternyata EXO-L. Dan aku memutuskan, oke, aku bagian dari EXO-L. Dan aku memutuskan untuk suka sama EXO. Pada saat itu juga ngerasa, wah gila sih. Dan sampai sekarang pun videonya masih aku simpan. Itu gila sih, emang itu kayaknya terbaik, dan memang itu yang bikin aku jatuh cinta sama EXO. Nih, nonton Promise waktu itu kan udah lama banget ya, berapa tahun yang lalu. Nih, sekarang nih setelah jarak berapa tahun yang lalu, nonton lagi video itu masih nangis nggak? Masih nangis. Masih nangis. Aku simpen di galeri. Aku setiap galau tuh lihat lagu itu, denger lagu itu, lihat konser itu, kayak mengobati hati gitu ya. Bener. Wah gila, dan aku cari tahu kan tuh tentang lagu itu, dan ternyata isinya ya makin dari tuh kita. Dan setelah aku cari tahu, kebetulan pas aku cari tahu lagu Promise itu ada yang sangkut pautin dengan ex-member. Nah, dari situlah aku tahu, oh ternyata EXO udah tinggal 9 orang gitu kan. Dulunya 12 orang. Aku cari tahu kenapa sampai akhirnya aku tahu kita nggak ada di masa yang 12 orang itu, tapi aku ngerasa kehilangan setiap denger lagu itu. Selalu ngerasa kehilangan 3 member, dan ya memang kayak
semesta tuh kayak apa ya, kayak menyambung-nyambungkan Memang sih. gitu sih. Aku akhirnya kan cari tahu tentang 3 member itu kenapa mereka keluar, dan aku cari tahu tentang SM juga. Ya aku akhirnya banyak tahu tentang perjalanan EXO. Itu makin bikin aku jatuh cinta lagi sama EXO. Betul. Wah gila sih ini EXO, gila sih, gila. Termasuk terhadap Suho ya, aku makin ih Suho kok bisa ya, hebat banget dia. Dia sampai ada keluar statement kalau dia adalah leader yang gagal karena kehilangan 3 member. Andre, jangan gitu itu bikin dong. aku, ih Suho bisa kuat banget. Makanya setiap kali aku ingat gitu ya, pertama kali aku ngelihat Suho yang segitu sabarnya gitu ya, nistain member-membernya gitu. Mungkin ini tuh bentuk apa ya, ngehiburnya member terhadap Suho mungkin ya. Dan ya aku makin jatuh cinta setelah mengikuti, setelah mencari tahu gimana perjalanan EXO, gimana ex member, dan entah ya sampai saat ini pun aku ngerasa, aku berharap member bisa ada 12 orang lagi. Walaupun itu gak mungkin, tapi aku ngerasa kayak gitu. Setidaknya Kayak mereka bisa ketemu di satu event gitu ya. Pokoknya aku nggak minta demo 12 member sih, cuman kayak pengen aja ada momen mereka ada 12 orang, karena hati aku tuh ada di 12 orang itu loh. Padahal aku suka EXO di OT 9 ya, maksudnya bisa Bahkan kayak gitu. Obsession 6. Iya kan? OT 6. Aku akhirnya ya suka sama EXO. Dan itu ya di 2020 lah aku kayak mulai mendalami EXO, SM, dan mulailah merambat gitu kan ke grup-grup lain. Tapi memang EXO tuh cinta pertama, Suho cinta pertama. Dan sekarang bias ulti aku si Chanyeol. Karena Chanyeol tuh banyak banget ininya sih, kayak ngerasa diri aku tuh ada di Chanyeol juga gitu. Nggak tahu. Kamu Dan banget lah motivasi gitu. juga, kayak dia kan serba bisa ya. Kayak apa sih yang Chanyeol nggak bisa? Coba DJ, jelaskan. main gitar, Iya. main drum, Iya. apalagi sesuatu yang gak dia bisa pun dia bisa belajar, karena orangnya mau belajar. Dan orangnya kayak ambis banget kan, kayak gak boleh ada yang lebih dari dia. Maksudnya cara dia bukan- main game aja. Iya kan, dia selalu pengen menang, selalu pengen bisa kayak gitu. Dan itu tuh bener-bener ngejadiin aku untuk jadi seseorang yang kayak gitu juga. Dan itu banyak banget manfaatnya orang kayak gitu tuh. Gila sih, Chanyeol tuh tipe orang yang selalu harus jadi lebih baik di setiap harinya. Kayaknya gitu sih. Kayak dia tuh nggak ada kepuasan dalam Harus diri dia, berprogres ya. terus aja dia belajar gitu. Dan aku tuh ngerasa ya aku belum pernah kayak gini. Maksudnya aku belum pernah sesuka ini maksudnya sama artis. Ya sama lah ya, aku bilang baru kali ini sampai kayak teman-teman aku yang dulu K-popers pun mereka biasa aja, dan mereka bilang kok Sekarang kamu jadi ngelebihin mereka. dari gitu. Kok kamu yang lebih dari kita, fanatiknya apa ya. Memang aku ngerasa sepantas itu sih EXO untuk mendapatkan cinta dari kita. Benar. Kayak aku ngerasa aku aja ini tuh kurang loh, ke EXO tuh harusnya lebih Iya lagi. benar. Gitu. Betul kan? Iya Kan? Iya, nggak keinget aja gitu, sedih. Maksudnya Baekhyun nih. Oh, iya. Baekhyun selalu tahu EXO-L pengen apa yang kita suka, apa yang kita nggak suka. EXO-L lagi kayak gimana, lagi ada masalah apa, mereka dan Baekhyun tahu gitu ya. Iya. Tapi kejadian kemarin itu bener, aku ngerasa sedih banget, ngerasa gagal jadi EXO-L ketika ternyata dia ngasih gugatan sama SM terus mau cabut kontraknya itu. Ya ngerasa gagal banget sih. Iya sih. Iya, maksudnya ya mereka tuh memang pantas dicintai seperti ini. Kayak kok ada orang sebaik ini, dan ngerasa kita belum bisa ngasih yang terbaik sama mereka. Betul gitu. banget. Kayak keputusan mereka yang amat sangat bijaksana itu benar-benar mengajarkan kita untuk oh ya, kita ke orang lain juga harus kayak gitu ya. Terus cara mereka bicara ke EXO-L, cara mereka memberikan kasih sayang mereka terhadap EXO-L tuh beda banget. Memang sih ada ininya. Kalau seorang idol tuh kan ada kayak
fan service ya. Mm-mm. Mungkin itu salah satu fan service-nya mereka ke kita. Iya. Tapi kayak kerasanya natural gitu. Maksudnya ketulusannya nyampe. Betul, kayak bukan sebatas kerjaan. Itu kan jadi idol tuh kerjaan ya. Mm-mm. Tapi untuk mereka sendiri tuh enggak gitu. Kita nggak ngerasa kayak gitu. Iya, nggak ngerasa Nggak mereka. ngerasa, nggak tahu kenapa. Kayak aku nggak tahu harus mengutarakan apa lagi mengenai EXO tuh. Bener-bener mereka tuh segalanya mungkin ya. Kalau dibilang segalanya ya memang segalanya. Kalau aku pengen tahu bias wrecker kamu siap. Berbahaya nih bias wrecker nih, berbahaya. Takutnya menggoyahkan iman Tapi gitu sama si sebenarnya bias ulti. Chanyeol sebenarnya bias breaker aku tuh karena kan bias aku tuh bener-bener bener-bener Suho banget. Aku suka banget, nggak tau kayak Suho tuh gimana gitu Jadi ya. Chanyeol itu bias wrecker yang berubah jadi bias ulti. Nah gitu kayaknya. Oh. Tapi aku nggak bisa bilang Suho bias breaker juga. Kayak Karena gimana ya, nggak tahu ya. Kayak kalian ngerti gak sih cinta pertama? Kayak cinta pertama tuh gak bisa digantiin kan. Kayak aku ngerasa berdosa juga sih kalau aku nggak ngebias ultiin si Suho. Kayak aku kan bisa sampai di titik ini tuh karena Suho kan. Suho, ya. Gitu, nggak tahu ya kok bisa ya. Kalau nggak ada Suho tuh nggak akan Nggak tahu tahu Chanyeol. Chanyeol, Sama kayak aku gitu. kalau nggak tahu Kyungsu tuh nggak akan tahu Baekhyun. Iya gitu makanya. Betul, Jadi betul. itu sih cerita dari aku tuh. Nah, berarti kan secara nggak langsung nih ya, EXO tuh bisa dibilang berjasa atau sudah membantu kehidupan, membantu apa 일할날? mental healthy kita. Itu udah jelas sih. Itu sudah Ya. jelas, sudah tidak diperdebatkan sih. Nah, kira-kira nih pengen gak sih ngucapin makasih sama EXO? Sudah jelas itu pasti mau banget. Kalau dikasih kesempatan buat ngomong sama EXO, apa yang pengen aku sampaikan kepada EXO? Terima kasih sudah hadir di dunia Betul. ini. Terima kasih sudah memutuskan untuk menjadi EXO. Betul. Terima kasih karena sudah mau menjemput aku ngerasa mereka yang jemput aku. Karena kalau mereka nggak kayak gini, aku nggak tahu mereka gitu. Jangan pernah pergi sih, aku nggak tahu ya. Aku ngerasa kayak nggak boleh deh kalian pergi. Aku jadi Jangan pergi. Terima kasih. Gitu aja. Kayaknya segitu aja. ya sedih ya. Kayaknya segitu aja dari aku. Kalau dari aku segitu. Ya karena nggak tahu ya, EXO tuh sangat berubah. Maksudnya ya dari aku yang tidak banyak tahu menjadi tahu banyak gitu kan. Terus kalau bukan kayaknya ya, kalau bukan karena EXO, aku gak tahu Korea Selatan seperti apa. Jujur, Ya. aku gak akan tahu dan aku gak akan cari tahu juga kayaknya. Kalau bukan karena EXO, aku gak akan pernah tahu bahwa ternyata ujian terhadap semua manusia itu sama beratnya. Bukan cuma aku yang menderita, Iya. orang lain Iya, juga. betul. Bahkan ada yang lebih Nah, gitu betul. kan. Dan kalau bukan karena EXO, kayaknya aku gak akan tahu seberharga apa hidup aku. Betul. EXO tuh ngajarin bagaimana cara mencintai diri sendiri. Betul. Tapi dengan cara yang baik dan dengan cara yang benar. Kayak kamu harus mencintai diri sendiri dan harus mampu menghargai orang Tanpa lain. harus menyakiti orang lain. Aku mau ngomong kayak gitu aja untuk jangan pernah pergi karena kayaknya sampai kapanpun aku butuh EXO. Betul. Gitu. Kayak harus seperti itu ya. Kayaknya semua EXO pun mengharapkan hal itu. Sama semua harapan kita. Pastilah kita ngerasain hal yang sama. Merasakan hal yang sama. Kita ada di fandom yang sama juga itu karena Itu, dengan alasan yang sama Pasti sebenarnya sih, kan. iya, betul. Walaupun bentuknya beda-beda, tapi intinya kita tuh sama, bisa jadi satu fandom tuh. Betul. Oni sendiri kalau misalnya ketemu sama EXO mau ngomong apa? Aku ya sama sih tadi kayak kata kamu Ki. Sebenarnya kalau dibayangin sekarang kan kayak aku pengennya bilang makasih. Terima kasih sudah hadir di hidup aku. Terima kasih sudah
menyelamatkan Iya. hidup aku, terus kayak kamu juga harus bahagia, Masa harus sehat, jangan sakit gitu ya. iya betul. Iya betul sih, itu Betul. yang paling penting sih. Mm-mm. Mereka harus sehat, Bahagia harus ya. bahagia, harus sehat, karena kebahagiaan mereka adalah kebahagiaan kita. Iya. Mereka sehat ya mereka bisa ada buat kita. Jangan terus-terusan ngasih cinta sama kita, terus-terusan cintanya sama betul kita, banget. tapi mereka nggak dapetin cinta buat diri mereka sendiri gitu. Betul. Jangan sampai Betul gitu. sekali. Aku bakal sedih banget kayaknya. Betul. Kemarin tahu Baekhyun pas mau hamil ternyata dia sakit aja kan kayak Masa gitu kan. Iya, sedih banget. Udah sedih banget kita nggak ada buat mereka. Iya, kayak kok bisa sih dia 10 tahun nggak bocor kalau dia sakit gitu kan Ya, yang soal strawberry itu kan. Heeh. dan dia selalu ya dia Nutupi. selalu ngutamain kita, menutupi dan ngutamain. Iya. Sampai sekarang pun Baekhyun selalu bilang kan, yang penting Eri bahagia, yang penting Eri seneng gitu Betul, kan. betul. Nah, aku maunya tuh bukan yang penting Eri bahagia, tapi kamu juga, gitu. Tapi kita gitu. Iya. Mm-mm. Dan satu hal lagi sih, aku pengen ngomong sama mereka kalau jangan takut. Jangan takut, betul. Jangan takut untuk melakukan apapun yang kalian mau, sekalipun misalkan ya Baekhyun, aku nggak tahu ya apa yang Baekhyun Chen Hyumin pertimbangkan atas keputusan bijaknya mereka kemarin, mungkin salah satunya demi kita. Mm-mm. Dan kalaupun misalkan ada lagi momen dimana mereka emang benar-benar udah gak kuat lagi, jangan pernah takut karena kita bakal terus support mereka. Mm-mm. Jangan takut untuk melakukan apapun. Jangan takut kita pergi. Jangan takut kita pergi. Jangan takut melakukan apapun yang kalian mau. Jangan takut untuk mencintai siapapun. Jangan takut pokoknya. Aku pengen kalian bahagia aja. Pokoknya bahagia, kalian bahagia kita juga bahagia, Iya, kalian betul. sedih kita juga sedih. Iya betul. Terutama Chen juga. Chen, kamu jangan takut. Chen, Kamu layak bahagia bersama keluarga kamu. iya. Aku udah sih kalau di antara semua member, siapa yang paling pertama yang pengen kamu temui gitu ya untuk ngomong? Chen, Chen, bukan Canyol ya. bukan Chen. Aku nggak tahu ya, karena ya memang kayaknya ya Oni pun sama, setiap member itu kayak ada di hati kita tuh, ada di tempatnya masing-masing. Betul. Semuanya sama. Kalau di-combine jadi sempurna. Iya, betul sekali kayak gitu. Jadi kalau misalnya bias aku misalkan Chanyeol Suho, tapi semuanya juga sama, aku sayang kok. Jadi bukan berarti memang mulu-mulu tentang dia, tentang Chanyeol atau Suho. Itulah. Kita bisa di sini ngomong ke EXO gini. Tapi entah ya kalau misalnya kita udah ketemu face to face gitu, atau nggak ketemu di fansign gitu ya, terus ya kita nggak tahu apakah kita gemeter, tremor, pingsan, apakah asam lambung naik, kita nggak tahu ya kan. Semoga ya suatu saat nanti ada kesempatan, apakah kita sama-sama dengan EXO-L yang nonton konten kita sama-sama ketemu di konser EXO, atau kita ada kesempatan buat ketemu sama mereka secara langsung, bagaimanapun caranya. Mazayo. Ya, semoga aja. Oke, sepertinya segitu aja untuk storytelling dari aku, perjalanan aku menuju EXO-L itu. Dan ya, pada intinya kita adalah EXO-L yang selalu mengharapkan yang terbaik untuk EXO. Dan We are one EXO. Serang aja. Melo-melo kayak gini. Sudah, jangan ditutup dengan melo-melo. Lebih Ah, baik kita padahal- closing dengan happy. Betul sekali. Kita harus bahagia di momen Iya. seperti ini. Kalian betul. juga ya. Jangan lupa Subscribe, like, comment, and share to Seo ke EXO-L dimanapun berada. Nah, Semoga Seo. kalian suka sama konten kita kali ini. Thank you for watching, dan tungguin konten kita selanjutnya. Bye.